Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Liza Nur Khaironikmah, mahasiswi semester 1 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1A Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas menggunakan faktor, dan uji linearitas pada materi statistik kali ini. Nah, untuk lebih selengkapnya simak video berikut kali ini ya. Untuk uji yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal ataukah tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel data sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Langkah yang pertama, kita isi kolom tersebut, ya ini saya sudah isi T, Y, X1, X2. Nah, ini kan sudah masuk ke data variable view. Kemudian kita masuk pada data view, dan ini kolomnya sudah saya isi, tahunnya, terus harga saham per sama roll. Nah, kemudian kita klik analis, deskripsi statistik, kemudian explore. Nah, ini adalah hasil tadi ya. Kemudian klik variabel sahamnya, kita pindah pada kolom DP dan list. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita klik plots dan kita centang normality plot. Nah, ini hasil pada uji normalitas. Nah, di sini sudah terlihat ya harga sahamnya berapa, harga saham per ROI. Nah, ini dan seterusnya, test of normality. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Oke, untuk yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama ataukah tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independent simple t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama, sedangkan kriteria pengujian tidak dinilai. Jika signifikasi lebih 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama. Nah, selanjutnya pada uji homogenitas, ini saya sudah masuk pada aplikasi SPSS-nya dan saya sudah isi item 1, item 2 ya. Dan labelnya itu kita tulis pemahaman mahasiswa dan tingkat prestasinya. Untuk values, nah kita klik.
Nah, titik 3 kolom kecil ini ya. Untuk value kita isi 1, 2, 3, dan ini IPK kurang dari 2,50, ada IPK 2,50 sampai 3,30, dan ada IPK 3,31 sampai 4,00. Nah, ini kita masukkan ke dalam kolom ya, kemudian kita klik OK, dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada data view. Nah, pada data view ini saya sudah isi item 1 berisi skor total dan item 2 tingkat prestasi mahasiswa. Nah, oke, selanjutnya kita klik analysis, kemudian kita klik compartments. Nah, compartments dan one way ANOVA. Nah, gini ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah itu klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak random list. Nah, ini terus kemudian variabel tingkat prestasi dimasukkan pada kotak faktor. Nah, setelah itu kita klik action, kemudian klik homogeneity of variance, kemudian klik continue, klik OK. Nah, maka hasil output yang didapat pada kolom test of homogeneity of variance adalah sebagai berikut. Nah, ini test of homogeneity of variance. Nah, ini tampilannya. Oke. Yang ketiga, uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki 2 atau lebih kelompok data. Jadi, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa populasi berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Nah, berikut lebih selengkapnya. Pada uji normalitas menggunakan faktor, saya sudah mengisi item 1 yang merupakan skor total dan item 2 tingkat prestasi. Nah, perbedaannya pada analis ya, analis kita ke deskriptif statistik, kemudian ke explore. Nah, ini tampilannya. Nah, lalu kemudian pindahkan pemahaman siswa pada kolom dependent list dan tingkat prestasi pada faktor list. Nah, kemudian klik normality plot with test, continue, dan oke, ini hasilnya. Nah, ini hasil uji normalitas menggunakan faktor. Nah, ini normalitas menggunakan faktor. Case professional descriptive test of normality. Nah, ini hasilnya. Nah, oke ya, lanjut uji yang terakhir, yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier ataukah tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikasi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi atau linearity
kurang dari 0,05. Nah, untuk lebih selengkapnya simak video berikut. Nah, selanjutnya pada uji linearitas kita klik variable view dan ini saya kasih namanya X dan Y. Jangan lupa desimal tetap diubah menjadi 0 dan label di sini saya isi kecemasan dan optimisme. Nah, untuk selanjutnya kita klik data view dan kita klik analyze compress means dan min. Nah, untuk kecemasan kita pindah ke kolom dependent list dan untuk yang optimisme kita pindah ke independent list. Nah, kemudian kita klik option. Nah, selanjutnya kita klik ANOVA table and add ya. Nah, setelah ini kita klik continue dan oke. Nah, ini adalah uji dari linearitas. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, sekian dari saya. Itulah penjelasan saya mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas menggunakan faktor, dan uji linearitas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.